Jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Artono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, juga opa, oma yang ada di rumah. Firman Tuhan hari ini sering kita dengarkan. Dikatakan di sini, semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Bacaan ini, firman ini sering didengarkan, khususnya ketika ada berkat-berkat rumah, berkat ruko, berkat kantor. Buku tata ibadahnya menyatakan seperti itu, bahwa orang yang disebut bijaksana bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga yang melakukan kehendak Bapa, khususnya di dalam firman-firmannya. Ada juga contoh yang menarik, di mana saya pernah berjumpa, tulisan di mobil angkot itu ya, zaman dulu namanya mobil Metro Mini itu ya. Di sana jelas paling belakang tertulis Mazmur 23. Senang banget saya. Di sana tertulis juga Tuhanlah gembalaku. Bagus banget ya. Aku takkan berkekurangan. Titik gitu kan ya. Kalau enggak kan panjang enggak muat. Saya udah seneng, ini mobil ini pasti yang punya orang Katolik. Atau minimal orang Kristen lah. Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ya, dia lagi mencari rezeki ya dengan alat angkot itu. Tapi ugal-ugalan. Waduh semuanya. Maka di situ saya berpikir, itu ayat-ayat kitab sucinya bagus. Tapi kenapa perilakunya nggak bagus? Tuhanlah gembalaku. Shit gitu ya. Shoot gitu ya. Kalau kayak gitu namanya kita tidak konsisten. Atau dalam pelaksanaan tertentu biasanya saya pesan kepada keluarga-keluarga Kristiani, kamu mau nikah ya? Iya.
Firman yang kamu pilih mana? Ini Romo, oke. Bisa nggak di firman yang akan kamu jadikan dasar untuk kamu bersyukur dari perkawinanmu, diambil 1-2 ayat. Buat apa Romo? Diambil ayat, dilaminating, taruh di rumah barumu. Ya, misalnya, aku tak pernah takut. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku misalnya. Taruh itu, laminating itu, dan menjadi dasaran yang menjadi ingatan kamu bahwa kamu menikah diberkati dengan ayat-ayat. Oh begitu ya Romo? Iya. Harusnya kamu bisa merefleksikan firman itu di situ. Jadi selalu diingetin. Jangan mau menikah ini copy paste ya. Banyak itu copy paste. Kamu tahu nggak ini? Enggak Romo lah. Kenapa copy paste? Ya pokoknya tentang pernikahan. Salah. Orang mau menikah itu silahkan ambil firman Tuhan dari perjanjian lama atau perjanjian baru, dan ambil dan temukan sendiri dari Injil. Pilih sendiri, baru laporin Romo. Bukan copy paste, bukan, salah. Pantesan kamu gak pernah tahu bahwa dasar perkawinan itu adalah firman yang dibawa, direnungkannya dalam hidup. Ini kan sama dengan para Romo pengen ditahbiskan. Dia punya ayat-ayat kitab suci yang harus diingat. Anda perhatikan gak kalau Romo-Romo Hut Imamat, itu selalu dikutipkan ayat tahbisannya. Supaya diingat, ya kan? Aku tahu misalnya kepada siapa aku harus percaya dan bagaimana aku diutus sebagai pengajar, sebagai nabi, dan sebagai pemberita Injil. Pas kan dengan catatan itu. Nah itu diingat. Sio kui kredidi, ya kan? Saya tahu kepada siapa saya harus percaya. 2 Timotius. Dan semuanya itu, moto-moto itu dibawa. Nanti jadi uskup juga sama, ada moto keuskupannya tuh ya. Itu kalau Bapak Uskup kan serviens in humilitate, melayani dengan segala kerendahan hati. Nah inilah firman-firman ini. Nggak ada dari kita copy paste. Enggak. Bisa sama suatu kali Romo 1, tapi itu dari hasil renungannya sendiri yang lalu bisa dibawa dan menjadi kekuatan. Nah, inilah yang akhirnya akan disebut orang yang bijaksana, di mana mendengar firman dan akhirnya melakukannya. Bukan Tuhan akan masuk surga. Bukan berkata Mazmur 23, siksak ngebut mencelakakan orang. Nah itu contoh-contoh yang dalam kehidupan bisa menjadi inspirasi untuk kita. Mari kita jadikan firman Tuhan kekuatan kita. Dan semoga Anda dengan menghayati firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, melakukannya. Jika itu terjadi, Anda disebut orang-orang bijaksana. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.